Kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Hari ini pasti menang. Bener hari ini. Kobarkan semangatmu, tunjukkan sportivitasmu. Ku yakin hari ini pasti menang. Kira-kira gitulah. Mas Agil sudah berjanji ya ke kita kalau lolos Olimpiade kita semua ke Paris. Kita tapping di Paris ya. Yang nggak usah tapping nggak apa-apa lah, yang penting kita ke Paris lah. Ya nanti sambil ngevlog lah sekali-sekali ya. Depan Menara Eiffel. Minimal kita video call ya ke Mas Agil, kan Mas Agil nggak ikut. Kita doang. Wita ikut nggak? Kita ikut. Jadi, Ya asal kita bisa mengumpulkan berapa pengusaha? Enggak. perlu ya? Anda ini mengecilkan kemampuan Agil Samal. DJ baru curhat paman gue siapa tapi. Kemampuan finansial Agil Samal itu aduh. Anda coba cek dong YouTube-nya Henry Satrio tuh. Jangan lupa subscribe. Ya. Oke teman-teman, selain Timnas yang nanti malam bertanding, pada saat syuting ini juga sedang dinantikan keputusan MK terhadap kurangnya 0,13% angka elektabilitas P3, P3 untuk menembus Senayan, gitu ya. Itu kita tanyakan sama Mas Imam. Nah, menurut gue ini punya kepentingan karena si P3 ini partainya guru ngaji gue waktu itu. Jadi Apa, Pak? guru ngaji gue itu berpartai waktu itu dan dia P3 walaupun nomor sepatu, dulu ada istilah nomor sepatu ya. Tapi karena dia kerap menyuarakan P3 dan di lingkungan gue itu banyak banget yang P3, jadi gue merasa pengen juga kalau P3 kemudian lolos ya. Tradisional party ini. Ya apalagi sisa 0,13% itu harusnya sekitar 140 ribuan suara tuh ya. 193.000. 190 Tapi itu 200 ribuan tebak-tebakan suara di ya. sana gue kok yakin ya. P3 Kenapa lo yakin? karena itu angka yang sangat bisa diperdebatkan, artinya masih bisa dicari bukti-buktinya. Iya karena TPS saja kan 800 ribu, Iya. jadi kalau butuh 200 ribu mestinya mudah. Kayaknya masih bisa deh. Artinya untuk kasus sengketa pileg ya mungkin agak berbeda dengan sengketa pilpres yang mungkin sebagian orang sudah bisa menebak di awal hasilnya tidak akan ada hasil, kan kira-kira begitu. Tapi kalau pileg ini karena ini bicara soal partai per partai, gue nggak tahu kenapa kok masih melihat potensi P3 tembus ini masih Gimana besar. Mam sebetulnya tuh? Jadi hari ini mulai sidang permulaan sampai tanggal 3 ya 29 sampai 3, habis itu ada RPH, habis itu ada putusan sela, kemudian ada kalau nggak salah ada pendalaman lagi, baru nanti putusan akhir tuh di Juni kalau nggak salah. Jadi langsung bawa bukti-bukti aja. Bawa bukti-bukti terus Klaim berapa suara yang sebetulnya hilang? kita tuh ngajuin sekitar 600.000, jadi kan kita lagi ngejar 193.000, tapi yang kita ajuin 600.000. Dan sekitar mungkin 5 sampai 6 kursi yang kita coba challenge gitu. Oke, ya itu mudah-mudahan ya. Jadi ya itu Mahkamah Konstitusi, satu lagi yang seru yang ditunggu itu Partai Ka'bah itu lolos gak bakal ke Senayan. Gitu. Kalau menurut lu tembus nggak? Kalau menurut gue sih dengan 0,13 Tadi kan lu ya. berharap, ini prediksi kalau sekarang pertanyaannya. Gini, nah ini sebetulnya kan ini perkara hukum ya. Tapi kok gue melihatnya harus ada dukungan politik juga gitu. Makanya kalau kemudian P3 merapat ke pemenang pemilu, itu bisa jadi plus point juga. Yang bisa membuat P3 lolos ya. Walaupun pertanyaan gue kan sebelum acara ini kan gue pernah nanya ke lo juga. Kenapa P3 sejak selalu bergabung dengan pemerintah itu suaranya turun terus? Gitu. Apakah gara-gara selama Orde Baru P3 selalu berada di oposisi? Atau kenapa gitu? Nah apakah kemudian nanti misalnya lolos demi menaikkan suara, P3 untuk kali pertamanya memutuskan untuk berada di luar pemerintahan seperti zaman Orde Baru supaya suaranya balik lagi naik gitu. Kalau gue sih melihatnya dia akan lolos
dengan 193.000 suara yang kata lo itu, berarti artinya dari 800 ribuan TPS kan berarti nggak sampai setengahnya harus dibuktikan kan. Nah tapi Mam gini, kalau 193.000 itu didapat oleh P3, ada yang mengurangi kursi partai lain nggak? Jadi setahu gue nih ya, gugatan tuh ada dua. Yang satu ngomongin kursi, yang satu ngomongin suara. Kalau ngomongin kursi, yang Kan suara digugat, kursi sama suara sah nasional ya, kan. betul. Ya kalau ngomongin kursi ada 5 sampai 6 yang di challenge, yang insya Allah juga mudah-mudahan ada hasil yang positif. Yang satu ngomongin suara tuh tentu kita men-challenge beberapa tempat. Mungkin angkanya nggak terlalu besar-besar, tapi tersebar di banyak TPS. Itu satu hal, dan ada hal lain, misalnya kita melihat ada anomali misalnya kayak di Papua Barat ya, tingkat kepesertaan di atas 100%. Nah, bayangkan logika sederhananya kalau itu normal saja di sekitar 70 sampai 80% tingkat kepesertaannya, itu kan bilangan pembaginya untuk DPT itu kan menjadi lebih kecil. Dan kalau tingkat kepesertaannya itu turun, logikanya harusnya suara P3 itu naik. Jadi itu yang lagi di-challenge juga kalau dari sisi suara. Jadi bayangin kalau Papua Barat aja kembali normal, itu jangan-jangan P3 juga udah melampaui ambang batas lagi. Itu yang menarik Gitu. ya. Di satu lagi ini kita ganti topik ya teman-teman ya. Pilkada itu, gue memprediksi bakal banyak kursi kosong. Karena Catatan gue kenapa itu ada dua. Yang pertama, ada aturan bahwa anggota DPR dan DPRD terpilih kalau mau maju pilkada mesti mundur. wah, itu yang banyak yang nggak berani. Nah tuh itu resiko. karena lelah kemarin berjuang ya. Sementara yang nomor 2 kayak Mas Hinton tuh pengennya Onco maju mana gitu ya supaya dia masuk. kayaknya. Terus logistik udah banyak keluar, bro. Logistik udah banyak keluar. Habis-habisan kemarin. Nah kemudian yang kedua, ini alasannya perhitungan logistik juga. Kalau memang lawannya sedemikian kuat, misalnya secara kekeluargaan lebih kuat di situ, atau secara kekuatan politik ya, dia sangat dominan di sana. Berani mundur. Nah itu nampaknya juga mereka nggak akan berani maju. Ada beberapa partai politik sudah memberikan informasi tuh, puluhan calon kepala daerahnya mempertimbangkan untuk tidak maju karena takut kehilangan kursi di DPR, dan kemudian sama sekali tidak dapat kursi karena lawan yang dihadapi itu cenderung lebih kuat. Jadi trauma Pilpres kemarin itu kuat sekali membekas di mereka tuh, bagaimana kekuatan logistik ya, kekuatan bansos kan itu. Hakim MK kan juga sudah menyampaikan itu, bahwa ada kemungkinan bansos itu juga mempengaruhi. Yang dissenting opinion itu. Jadi mereka mempertimbangkan banget tuh. Nah kalau kemudian dipertimbangkan oleh banyak calon, dan akhirnya si calon-calon yang berpotensi ini malas maju karena takut kehilangan keanggotaan di DPR-nya, terus atau kemudian takut loss gede banget karena perangnya adalah akhirnya perang logistik gitu ya. Akhirnya ya rakyat yang rugi karena akan banyak menemukan versus kota kosong tadi. Dan kalau kemudian banyak kota kosong yang dipilih, artinya pilkada ulang kan, jadi akhirnya sampai kemudian ada pemenang gitu ya, ongkos di Republik juga mahal. Ini lo seberapa dalam ininya, bro, amatan lo, karena ini baru-baru gejala atau memang lo udah ketemu banyak orang yang bilang bahwa gue kayaknya khawatir deh, gue mendingan gak maju deh. Iya. Ini sejauh mana sebenarnya yang lo denger, bro? Beberapa nama besar tuh udah ngaku bahwa kalau harus mundur mendingan gak usah deh, gitu ya. Atau memang beberapa nama yang memang ya dia all out karena penghasilan utamanya bukan dari politik. Misalnya ada artis atau selebritis gitu ya, dia lolos ke Senayan, kemudian dia pengen juga maju ke pilkada, itu dia sudah siap kalah, nggak apa-apa lah, gue ready siap kalah aja, maju terus, yang penting gue pengen tahu, karena keinginan memperbaiki daerah itu misalnya, akhirnya dia maju terus gitu. Tapi yang juga banyak bicara ya karena itu, udahlah,
Kemarin pileg udah keluar uang banyak, udah dapet. Kalau ini mesti mundur, gue masa mesti keluar uang lagi. Yang hasilnya juga belum tentu menang gitu. Jadi ya, tapi fenomena kota kosong ini menurut lo merugikan Indonesia gak? Gimana gak? Masih Imam. Lu. Kan gue tadi udah nanya-nanya. Kotak kosong itu benar-benar gak ada lawan atau cuman lawannya itu dibikin-bikin? Kotak kosong tuh benar-benar gak ada lawan. Kalau Cuman ada satu paslon doang. satu paslon doang. Kalau gue sih masih ngeliat Jadi masih ada lawan. semua partai politik juga udah nggak mau Nggak mau dorong. Akhirnya dia pasang buat si calon yang udah pasti menang. Kan beberapa daerah tuh, beberapa partai politik juga sudah survei kan. Tapi yang jelas, yang gue sepakat tuh, gue nggak tahu ya ini apa fenomena kotak kosongnya. Tapi poinnya adalah sama seperti Om Hensat tadi, pemilu 2024 di pileg lah terutama ya mungkin ya, itu benar-benar yang kita pahami itu sangat-sangat menguras logistik, sumber logistik. Ini pemilu dengan kos terbesar. Iya. Pemilu dengan kos terbesar, jadi nggak tahu bagaimana skema di lapangan. Cuman memang basis pemilihan umum kita ini kan yang dikesankan demokratis ini kan justru sebenarnya semakin membuka ruang. You punya logistik, you punya potensi menang. Dan itulah yang terjadi di 2024. Maka mungkin ada beberapa partai politik yang ingin melakukan pengerucutan terhadap jumlah partai masuk. Itu sebenarnya bisa mereduksi potensi drain money di lapangan itu sebenarnya, tapi itu penjelasannya panjang lagi Nanti lah. kan ada kesempatan ya untuk mengubah aturan itu sebetulnya. Bahwa kalau pileg ya sama-sama seperti waktu maju presiden lah, nggak perlu mundurkan diri kan, hanya cuti aja. Ada kemungkinan itu nggak? Kan sebenarnya masih sempat tuh waktu itu kita ingat kan yang tahun Tapi 2014 waktunya tiba-tiba waktu tahun 2014 tiba-tiba UMD 3 itu diubah kan habis pemilu. Cepet ya, bisa Habis ya. pilpres bisa lah mereka itu. Menurut gue bisa. Terus yang gue mungkin nambahin informasinya ya, bahwa yang menarik itu banyak partai politik juga melihat pilkada itu sebenarnya stepping stone atau pondasi untuk 2029. Jadi mereka juga logiknya nggak mau melewatkan ini. Ya. Karena siapa yang mendapatkan eksekutif di daerah Ya, itu penting. dianggap akan punya Itu penting. pondasi yang lebih mapan, lebih kokoh Untuk ngadepin untuk 2029. ngadepin 2029. Walaupun nanti akan bertuburkan dengan fakta yang Hensat bilang. Ada soal traumatis kondisi pileg kemarin ya yang angkanya begitu fantastis, terus misalnya dugaan-dugaan penyalahgunaan misalnya APBD nantinya atau infrastruktur lain yang dimiliki petahana dan Tapi seterusnya. yang lo omongin itu kan diamini hakim MK yang dissenting opinion kemarin. Betul, betul. Bahwa si PJ-PJ itu juga ada perannya dalam memenangkan pilpres gitu kan. Iya. Makanya kalau menurut gue nanti tinggal partai itu akan melihat ya dampaknya atau peluangnya mana yang lebih besar. Tapi kok asumsi gue partai akan tetap berusaha gimana caranya naro calonnya untuk berlaga di berlaga di gue pasti sih. Malah gue juga berprediksi misalnya ada satu daerah yang memang calonnya itu kuat banget. Akhirnya parpol tuh rebutan posisi kedua akhirnya. Oh iya, ada. Karena parpol itu akan sulit melewatkan pos strategis di eksekutif ya, untuk daerah ya, either itu provinsi ataupun kabupaten kota. Ya benar, karena bahasa pragmatis politiknya adalah you pemimpin daerah berarti you pegang logistik di sana, pegang APBD di sana. Sesimpel itu sebenarnya. Kita bicara ini ya, realitas politik di lapangan kan seperti itu kan. Artinya begini, mungkin benar yang dikatakan Om Hensat, keluarnya kan besar dengan resiko yang juga besar. Tapi ada yang pernah bilang sama gue, politik itu seperti adiksi. Politik itu adalah adiksi. Beberapa kali yang kalah, ketika DNA politiknya kuat, dia pasti akan terjun lagi. Kalau orang yang tidak memiliki DNA politik kuat, yang lu sebut malah kayak selebritas misalnya, mereka kalah, tuh mungkin mereka masih mikir. Kalau Sumsel ada Herman Deru ya. Kalau nggak salah kan dia beberapa kali kalah ya, terus akhirnya menang. Jadi ya seadiksi itu mungkin politik bagi beberapa orang yang memang sudah terjun di dalamnya. Artinya kekalahan ini bukan akhir gitu loh. Tapi Herman Deru terjun pada saat kosong. Pada saat ada isi dia kalah. Jadi kebalik ya. Jadi dia menang pas kosong. Pas kosong gimana? Panggung kosong. Lawan kota kosong? Bukan, panggungnya kosong. Maksudnya udah nggak ada incumbent waktu itu.
Oh iya, yang waktu itu anaknya gubernur sebelumnya nyalon, tapi udah anaknya. Udah Alex, udah anak kan. Udah bukan Alex Nah, Nurdin. Nurdin. Nah, dan nggak sedahsyat pilek kemarin kan. Makanya situasi. Jadi kalau kita menang, maksudnya parpol itu menang, ya kamu pegang APBD kan begitu kan. Memang sekarang pertarungan di tingkat level daerah sih. Beberapa partai politik sudah memajukan calon-calonnya. Nah, tapi si partai-partai politik ini sudah mulai bersiap untuk menerima bahwa calon-calon yang mereka harapkan tampil di pilkada itu akhirnya nggak mau maju karena takut kehilangan kursi DPR-nya. Bagi mereka yang memang hari ini lolos DPR. Ya, sehingga mungkin ya, kalau memang sudah terlalu banyak yang tidak berani maju karena takut kehilangan kursi DPR, mungkin aturannya akan diubah tiba-tiba. Bisa ya. Ditekuk-tekuk bahasanya sekarang. Ya. Diteguk-teguk, dilipat. Dilipat, ditekuk-tekuk. Ya ada lah beberapa yang nggak lolos misalnya. Kalau di PDI itu selebritas yang juga politisi kayak Krisdayanti itu kan. Dia sudah ngasih signal kan ke publik kan. Saya menunggu instruksi partai itu kan. Bisa jadi dia dicalonkan jadi wabub atau bupati Malang kan bisa jadi. Nah, gue mau nanya ini. Polarisasi akibat Pilpres itu apakah akan sembuh di Pilkada 2024 atau tetap akan ada sebenarnya semacam pembelahan? Gua sembuh loh ya. Sembuh. Gue yakin Lu malah nggak justru, menarik. malah Sembuh. justru Beda dinasti politiknya bakal makin jalan tuh. Karena kemarin kan sudah Enggak. dibuktikan. Sembuh dan tidaknya maknanya apa dulu nih? Maksudnya gini, Nggak akan let's dipakai say- cara-caranya gitu maksudnya. Enggak, maksudnya gini, beda. polarnya. Jelaskan. Polarnya, Ya, misalnya coba gini, jelasin. yang kemarin partai-partai yang bergabung di 02 ini akan mengkristal dan melakukan kerja sama politik sampai daerah. Oh enggak, Oh, itu enggak. bisa. Itu nggak Tidak, bisa. Kalau ya. itu nggak bisa. Cair Pak. Itu cair banget. Pasti criss cross ya, karena kekuatannya beda-beda di. Inilah kalau Kabupaten dalam kota. dunia pekerjaan itu ada durasi kontrak kerja. Ya Pilpres kan batasnya adalah putusan MK. Habis itu ya remap lagi kan. Kalau kata Mas Agil yang kemarin baru pulang dari Bali tuh, what happened in Bali stay in Bali. Apa yang terjadi di sana gitu. Sama nih dengan Pilpres ini juga, yang udah Pilpres ya Pilpres gitu. Yang ini beda lagi. Beda ya. Bahkan di Jawa Tengah apa ya kalau nggak salah ya, di Banyumas apa di Boyolali itu udah ada PDIP dan PKS. PDIP dan PKS sudah ketemu. Oh, terus orang bilang, oh iya kan mereka sama-sama 02 tuh ya. Kita lihat aja nanti mungkin PKS Gerindra ketemu. Bisa PDIP ke Golkar, PDIP ke PAN Bisa. itu bisa Itu ya. bisa terjadi. Karena Nggak ngaruh itu ya. peta wilayah daerah itu sangat beda dengan peta politik nasional. Ketokohannya juga beda ya, mempengaruhi Tapi pola. kekuatan keluarga penguasa itu juga menurut gue perlu kita perhatikan juga. Nah, ini variabel baru kalau Ya yang ini. setelah kemarin MK mengatakan selama nggak ada kakak, nggak satu kakak ya. Nah, ini variabel baru nih masalahnya. Itu ya bisa jadi makin kuat gitu ya karena Hal-hal detail begini yang hanya satu orang di Indonesia yang punya kemampuan mendeteksi itu sejauh mungkin itu. Siapa? Ya silahkan Mas Hendra. nah karena kita sudah masuk ke ranah itu kekuatan keluarga, jadi Mas Bobi itu sebetulnya mau maju Sumut apa Jakarta? Ya, Nggak tahu kalau gue. Nggak tahu, ini kan gue nanya nih. tapi kayaknya Sumut ya tetap. Sumut kan penugasan Golkar kan Sumut ya. Potensi menangnya lebih besar, sama-sama statusnya gubernur. Bicara penugasan, ada yang ditugaskan jadi apa juga ada jadi wapres bro. Jadi kemana tuh Bobi? Wah, berarti dia denger nih, jangan-jangan Bobi DKI nih, dia denger nih. Kalau Kaisang, Nah justru Kaisang yang jangan DKI. tapi gue rasa nggak mungkin Depok juga. Enggak lah. Nah gue dengar katanya Heru Budi siapa namanya? Heru Budi. PJ yang tidurnya terus nih, lagi apa tidur tuh. Heru Budi itu katanya dia mau dimajuin sama Mas Kaisang. Jadi Heru Budi Kaisang. Oh dia Wagub, Pak Herunya Wagub. Jadi Jakarta ini Heru seru Budi juga. Hartono. Wah itu juga udah mulai banyak nama nih. Ada Riza Patria, ada Sudirman Said. Ridwan Kamil tetap muncul namanya. Ridwan Kamil katanya di Jawa Barat ya. Pak Dirman di DKI? Risma, terus Azwar Anas, nama-nama RK. itu udah muncul. Erick Thohir. Sahroni kelihatannya tahu tuh teman gue. Jadi nggak Ron? Kira-kira dia masih ragu-ragu tuh tiba-tiba di ujung-ujung. Kamu jadi presiden Saruni. Atau Anies Baswedan bagaimana? Nggak tahu gimana tuh. Man. Ya kan kita naik sama Mas Hendri Satrio. Nah kan kemarin PKS sudah ngomong
nampaknya dia pengen memajukan orang baru. Iya. Surya Paloh juga di dalam sebuah event press conference ada Sahroni, dia bilang Sahroni. Gitu kan. PKB katanya lebih condong ke Ida Fauzia. Wow. Ini menarik ini Jakarta nih kalau begitu ya. Pak Anies ditaruh di level nasional, tapi jadi apa ya? Kan beliau nggak di partai juga ya. Ya nggak tahu kalau tiba-tiba diajak Pak Prabowo kan. Siapa yang Bisa naruh juga. kan gitu kan. Bisa Tergantung. juga, benar. Sekarang ya kuncinya di Pak Prabowo mau. Karena Pak Prabowo tuh bisa juga mengulang momen waktu debat Pilpres loh kalau Mas Anies jadi menteri tuh. Jadi lagi rapat kabinet, Mas Anies ngasih laporan kan. Mas tidak Anies, sesuai Mas Anies. dengan ekspektasi Pak Prabowo. Mas Anies gitu lagi. Terus dibalas, Anda nih nilai 11 dan 100. Anda ini begitu kan bisa jadi Benar gitu. juga ya. Kalau gimana? Tapi maksud gue juga jadi bisa mengulang kayak Pak Prabowo ke Pak Jokowi ya, bahwa istilahnya musuh terbesarnya itu bisa jadi kawan juga. Gitu. Dan disiapkan kan. Dan Disiapkan ya Presiden. Malah menjadi orang yang paling disiapkan. iya kan, ya emang nggak ada yang nggak mungkin kan politik itu kan. Iya emang. Tergantung kepentingannya. Makanya itu kan sebenarnya menjawab pertanyaan Mas Imam kok bicara soal politik di daerah atau menjelang pilkada ya akan secara itu. Makanya tadi konotasi gue di awal bilang sembuh tuh tidak akan ada fragmen atau polarisasi, enggak lah. Itu akan membuat kontraknya yang sendiri lagi, kontrak baru lagi lah. Dan kalau level gubernur Jawa tuh akan panas ya, karena incumbent cuma ada di Jawa Timur doang. Ya Bu Khofifah. Selebihnya semua bakal Selebihnya kocok. baru. Enggak, Jawa Barat kan juga incumbent. Oh iya Pak Kalau Ridwan Kamil maju ya. Ridwan Kamil kan. Gua rasa maju kan. Masih mau lagi dia. Kan mendingan dia jadi gubernur dibandingkan jadi Bukan menteri. istrinya ya. Oh istrinya ditaruh wali kota Wali Bandung ya. Kota Bandung. Bandung. Itu keretanya asik juga tuh ya. Istrinya wali kota Bandung, dianya gubernur gitu. Nah mungkin itu Nggak, maksudnya ya bikin tradisi baru lagi aja, tren baru itu lagi aja. terjadi transcendent relationship of Kayak political. misalnya kan di Berisik ini kan sebetulnya Mas Agi lagi nyiapin anaknya buat juga jadi produser. Gue juga sedang mempersiapkan anak gue untuk jadi narsum Content dan host creator. di sini. Mas Imam juga namanya juga sedang mempersiapkan. Lo juga lagi mempersiapkan nyokap lo kan untuk gantiin lo nih misalnya. Jadi nyokap gua. Ntar kalau gue sebut itu lagi lo marah-marah lagi. Terbuka lagi kisah lama di salah satu media terbesar di Indonesia itu. Yang mana? Ya itu kan, jadi akhirnya gara-gara keputusan MK kemarin itu ya kita mulai mempersiapkan darah daging kita untuk meneruskan apa yang kita inginkan lah. Ya kalau Mas Kaisang kira-kira kemana arahnya? Enggak, DKI gue rasa sih. Belum tahu sih gua. DKI ya? Karena logiknya PSI kan relatif kuat ya di DKI. Kalau gua selalu di awal sejak proses pemilu politik 2024 jangan tanyakan apapun terkait langkah yang mungkin saja diambil oleh keluarga Bapak. Oh gampang Saya sebetulnya. enggak paham. Enggak, sekarang prediksinya gampang aja kalau kita pikirannya enggak, dia jalan tuh. Makanya Kan Kaisang ngomong tuh, Irina tidak akan maju ke Sleman kan? Oh berarti maju berarti. Maju dong, pikirnya maju aja deh itu pasti. Nah, jadi ketika dia bilang tidak berarti iya. Iya. Ketika bilang iya makin iya. Nah pada saat Mas Gibran bilang ke publik bahwa emangnya ditawarin ke Mas Ganjar ya, jangan-jangan udah ditawarin. Jadi sekarang kita ngelihat keluarga Jokowi kebalikannya aja lah men. Bahkan termasuk yang tadi ya soal Gibran ngomong soal posisinya Ganjar ditawarin apa enggak tuh ya. Jadi jangan-jangan sudah ditawarin. Ditawarin. Kalau menurut gue sih yang paling gampang gitu tuh. Cara memprediksinya adalah statement kebalikannya. Statement kebalikannya. Hanya karena cuma Pak Jokowi yang bisa membantah omongannya dia sendiri tuh. Dia sendiri kan. Itu luar biasa ya Pak Jokowi itu. multi skenario. Nah, gitu deh. Apalagi isu Kita minggu ini? harus tidur Pak, persiapan nonton timnas nanti malam deh Pak. Gue saking semangatnya tadi malam gue tungguin sampai gue pencet-pencet. Ini kenapa nggak mulai-mulai? Nggak taunya hari Minggu. Padahal acaranya hari ini. Emang beda tipis ya antara terlalu semangat dan nggak update ya. Ada satu lagi, faktor U Pak. Nggak, gue kecepetan. Gue sambil ngantuk gitu. Lah ini kok nggak mulai-mulai timnas. Pas gue hari Minggu. Kick off jam 8:30 ya? 8:30. Setengah 9, apa jam 9? Jam 9. Jam 21. Oh jam 9 ya? Jam Rematch-nya jam 20.
kalau nggak salah ada mulai Ya ngobrol sudah ya. mulai euforia setelah sholat maghrib lah. Ya gue mulai nonton di babak kedua lah men, gue ada live itu jam 9. Oh, lu wawancara lagi hari ini? ada live tuh. Ya, kita ngomongin bola juga. Ya. Berarti ini kita tayang ini Mas Agil ya? Jam 7. Menjelang match. Jadi kita opening dengan situasi pertandingan, kita harus closing juga untuk membangun optimisme. Indonesia. Iya men. Iya Kita mesti menang nih. Kalau yang Serius tuh itu dong Mas Akil. Itulah bernazar lah kita. Pokoknya kalau lolos ke Olimpiade kita cari duit lah gimana caranya kita reportase dari Paris. siap. Kalau Tadi perlu siapkan kita mulai dari sekarang kita mulai membiasakan diri tidak lagi mengucapkan Paris tapi Paris. Ah. Ada di Kediri itu Apa tuh? tempat buat latihan bahasa Inggris. Pare. Oh Paris. Pare. Ngomongnya pare. Ya Mas Akil ya. Kita Ini reportase di bajunya sana Mas lah. Imam nih kucel ini. Kenapa? Kalau dalam bahasa Prancis, wacak. Ada lucu juga bro. Di dalam hatinya tuh ada patah. Aduh, ya udah kita menunggu semoga Indonesia menang. Indonesia menang, kita bisa Timnasku menang Prancis. lagi. Timnasku menang lagi. Oke. Pak Polis, kok Pak Polis? Oke, mudah-mudahan kita bisa ke nonton di Paris nanti Olimpiade khusus untuk menyaksikan timnas kita. Jadi mendoakan kami sama dengan mendoakan Indonesia. Yes, doakan kami, teman-teman. Dan kalau di Paris tuh dia pakai waktu mana sih? Greenwich ya? Dia GMT plus ya. Gak tahu. Nggak, maksud gue cuma mau ngasih tahu kalau di sana nggak pakai Wita gitu. Maksudnya Wita nggak diajak berarti. Jangan kayak gitu Jadi agak dong. susah juga. Tapi gue rasa Mbak Wita mesti ikut lah. Oh iya. Bisa lah Mas Akil itu cuma membiayai 7 orang doang. 7 kan kita ya? Berisik tuh krunya. Kita kan 6 nih. Enggak lo menggedekan kita sendiri. Iya maksudnya kita dibelani 2 orang nih Pak. Satu-satu ini. Naik pesawat ekonomi nggak apa-apa lah Mas Akil. Karena kan, Yang penting syuting di sana ya. iya. Kita nggak harus kalau misalnya tiket susah nggak bisa masuk stadion juga nggak apa-apa, kita di depan stadion lah. Yang penting ada vlog di Paris ya. Nah kita sampai ngemper kan gitu kan, ya kita saksikan pertandingan. Sebab begitu ada yang wow, nah, marilah kita tunggu ini gol untuk kita atau untuk lawan gitu. Lucu juga tuh. Tapi seru ya kalau kita lolos ke Olimpiade. karena Olimpiade tuh banyak kejutan loh men. Belum tentu kita lawan Inggris, lawan Jerman kita kalah loh. Belum tentu karena mereka ngasih pemain junior kan biasanya kan. Iya kan U23. U23-nya. U23. Ya mudah-mudahan Terus aja. Toto kita menang dapat emas. Wih. Keren tuh. Emang mimpi jangan tanggung-tanggung. Setinggi langit. Ya mudah-mudahan Hernando dan kawan-kawan Hernando. Oh, Ya. itu bisa bisa lolos ya Mas Agil ya. Mas Agil siapa sih pemain favoritnya di timnas sekarang? Kalau tadi kan udah satu-satu udah nyebut nih. Ketahuan. Gue udah nyebut umur. tadi Robi Darwis. Cuma beda generasi. Gue anaknya yang sekarang main di Persib. Heri Kiswanto. Itu penonton timnas hari ini Pak, yang netizen nggak kenal yang disebut sama Mas Agil itu. Lu tanya Rocky Putira aja belum tentu tahu mereka. Mas Agil nih termasuk golongan warga Jakarta yang kalau naik busway udah gratis men. Wah parah lu. Lansia. Ini ngebahas sedikit ya. Si Tomo Haye itu menurut gua oke banget loh dia. Iya Pak, ya dia orang Indonesia Pak, dia orang Jawa Enggak, kan? maksud gue dia punya visi di lapangan itu bagus banget. Itu gitu. mengingatkan gue Heri sama Kiswanto. Kiswanto. Kayak gue klub favorit di Juve tuh. Ada satu gelandang yang rambutnya modelnya kayak Cak Toha itu Antonio Conte. kan. Enggak dong, Andrea Pirlo. Oh kalau itu gue setuju. Iya, sprintnya kan nggak terlalu cepat larinya, tapi efektif passingnya ngeri. Visinya yang Ya, gila. itulah Cak Toha. Jadi kita harus membiasakan dengan nama-nama Indonesia Pak. Tom Haye itu Cak Toha. J. Ises itu Jayadi. Ises itu juga oke loh, Ises ya. Oke loh. Oh itu top itu. Tapi Haye Venezia. juga orang Indonesia bro. Ya memang Indonesia memang. Memang orang Indonesia. Haye kan. Enggak. Iya. Sekarang jadi menteri kan? Hah?
Haye. Menteri sekarang dia. Makanya bagus. Aye. Wah, Lo lama lo ya. Udah pemirsa, udah lapar. insya Allah timnas kita berhasil menang. Kolom komentar nih sebelum pertandingan mulai coba tebak skor berapa? 1-0 gue. 2-1. 2-1 lo 2 ya. Gue 3-0 lah. Anjay. 3-0 dan dari 3 itu 1 gol bunuh dirinya Uzbekistan. Gila, Jadi- gue bisa sedetail itu ya. Memprediksi tuh. Gue memprediksi sama pengen tuh beda. Anda sudah sering komunikasi sama Bapak Presiden ya? Enggak, Kok bisa detail sekali? enggak Pak. Mau gitu Pak. Nggak berani dia. Sudah terbukti betapa saktinya. Bukannya 5-3 besok? Oh enggak ya. Lanjut. 58 mas. 58. Udah 49 menit. Apa 23 pak? 2-3 tuh apa? Skornya 23. Enggak, gue Skornya. 3-0. Ya lu mau ngubah nih biar dikunci sama... MK. Enggak sih, dikunci sama Mas Agil. Gue 3-0. Salah satu golnya ada bunuh diri dari Uzbek. Gue 1-0 karena dua-duanya main hati-hati. 2-1. Dan dengan favorit Aing Rizky Ridho. Oke. Tadi gue suka Marcelino Komang ya, gue, gue lo Komang ya. Komang, gue Marcelino. Jadi pakai lagu Komang kita tutupnya. Yang mana lu Komang? Ya. Lagu Komang. Sebab kau terlalu Indah. Untuk sekadar kata. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.